Wa amal lamu fi hadha syahr Jumat Tsaniyah Allah. Adapun huruf lam pada bulan Jumat Tsaniyah ini adalah Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Lalu, Pangsa Guru Agung juga menuliskan surat At-Takatsur ayat 1 dan 2. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Yang artinya bermegah-megahan telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Lalu dilanjutkan dengan surat Al-An'am ayat 33. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walah. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya bermain-main dan senda gurau saja. Fa'amallahu wal la'ibu kilahuma min sifati tifwaliyah al-insani wa min alamatil munafiq. Dijelaskan yang namanya lahun, bermain-main atau bermegah-megahan, wala'bun, hiburan, bermain-main, bermegah-megahan, kedua-duanya nih, min sifati tifwaliyah, adalah dari sifat kekanak-kanakan manusia. Min sifat, ya min sifati tifwaliyatil insan. Sifat kekanak-kanakan manusia. Wa min alamatil munafik. Dan dari tanda-tanda orang munafik. Jadi, lahun dan da'bun itu adalah sesuatu yang membuat kita lalai kepada Allah. Kenapa? Sebab tidak ada keseriusan. Karena secara harfiahnya lahun itu hiburan. Nyari hiburan mulu. Senang-senangan. Senang-senang. Bermain-main. Bermegah-megahan. Maka dikatakan, itu tidak ada batasnya. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikanmu. Hatta zurtumul maqabir. Tidak ada batasnya. Sampai kamu masuk ke dalam kubur, yang namanya manusia itu, walaupun sudah tua, nenek-nenek atau kakek-kakek, tetap masih memiliki sifat kekanak-kanakan. Apalagi zaman sekarang, kita lihat. Permainan, ya, umur 50 sampai 60 dan seterusnya, diberikan permainan. Supaya apa? Supaya alasannya agar supaya otaknya tidak pikun. Dan banyak yang melakukannya. Apa itu? Mahjong. Nah, mahjong. Yang di-download dari HP, banyaknya kakek-kakek, nenek-nenek yang pada main mahjong. Bahkan bukan hanya kakek-kakek, nenek-nenek saja. Yang masih muda, anak-anak juga pada main. Padahal itu adalah melalaikan. Melalaikan. Melupakan. Dan itu semuanya adalah hayatud dunya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wala. Bukankah
kehidupan dunia ini. Kecuali hanya permainan dan tidak gurau saja. Jadi kalimat ini menunjukkan pandangan kritis. Pandangan yang sangat kritis guru kita terhadap hiburan dan aktivitas permainan. Ya. Jadi, dia menggolongkannya sebagai ciri khas orang yang masih kekanak-kanakan dan juga sebagai tanda orang yang munafik. Sebab waktunya terbuang sia-sia untuk bermain dan bersedak gurau. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah pandangan tertentu. Pandangan yang sangat mendalam dalam ajaran Islam, dalam ajaran guru kita. Ya memang sih, banyak juga ulama membedakan antara hiburan yang sehat, ya, yang tidak melanggar aturan agama, dan memberi manfaat, kata ulama yang lain. Ya, dengan yang berlebihan, yang dapat merusak sehingga tidak semua hiburan itu dianggap negatif atau sebagai tanda orang munafik. Tetap saja, pada hakikatnya tetap saja yang namanya hiburan itu ya sedikit banyaknya mengganggu kalbu, mengganggu hati, mengganggu waktu kita untuk lalu mengingat nama Allah. Dan mungkin kecuali, ya dikecualikan orang sudah ditalkin, itu pun kalau sudah istiqomah. Allahu wala'ib, hiburan dan permainan ini diartikan sebagai sifat-sifat yang tidak sesuai dengan keseriusan dan kedewasaan. Kita lebih condong kepada kesenangan duniawi yang tidak ada manfaat. Jadi orang-orang yang terlalu fokus pada hiburan dan permainan, maka dianggap dia tidak serius, tidak dewasa, bahkan menjadi sebagai tanda kemunafikan. Karena mereka lebih mengutamakan kesenangan duniawi daripada kebenaran dan kebaikan yang pasti. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aktsara zikrullah. Jelaskan oleh Rasulullah dalam sabda. Barang siapa yang banyak mengingat Allah, faqad bari'a minan nifaq. Maka sesungguhnya ditauhidkan. Ya. Serius artinya. Faqad bari'a minan nifaq. Maka sesungguhnya dia terbebas dari sifat kemunafikan. Wa man lam yaksur zikrullah faqad bara'a minal iman. Dan barang siapa yang sedikit mengingat Allahnya, maka sungguh dia terbebas dari keimanan. Artinya, ya, dia orang yang tidak memiliki iman. Yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis atau benar. Jadi yang dimaksud dengan banyak mengingat, yang dimaksud dengan aksar, banyak mengingat adalah mengingat dengan hati sekaligus dengan lisan. Karena zikir itu bukan hanya dengan hati saja atau bukan hanya dengan lisan saja. Sebagus-bagusnya zikir itu adalah yang diucapkan dengan lisan dan hati secara berbarengan. Jadi, hati berzikir, tidak juga berzikir. Karena lisan kita ini adalah, lidah kita ini adalah budak dari hati dan pengikutnya hati. Orang yang sering berzikir, tapi terbatas zikirnya. Nah, ini seperti dari sifat-sifat kemunafikan. Yang sholatnya males-malesan, kadang sholat, kadang tidak. Sifat kemunafikan.
Sedangkan yang jarang berzikir, jadi hilang sifat imannya, hilang. Zikir mesti, ya. Kalau kita berzikir, walaupun dengan lisan kita, zikir jahar, mesti menyentuh kalbu kita. Jadi bukan hanya ucapan kosong. Ketika kita melafazkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, lisan kita ini harus dapat menyentuh qalb. Kenapa? Itulah dikatakan zikir jahar itu bisautin kawin, suaranya keras, tapi bukan ditujukan kepada telinga orang lain, tapi ditujukannya kepada telinga sendiri. Bidar bin syadidin, dihantamkan, dipukulkan, dihajar ke dalam qalb kita. Sehingga zikir yang kita ucapkan itu bukan hanya ucapan kosong saja. Kenapa? Karena lidah hanya mengucapkan apa yang ada di hati pada hakikatnya. Jadi lisan ini akan mengucapkan sesuatu yang ada di dalam hati kita. Lisan tidak akan mengeluarkan apa yang tidak ada di hati kita. Karena apapun itu, baik zikir, doa, ataupun ucapan-ucapan lainnya, nasihat-nasihat, itu sudah diciptakan oleh Allah dalam qalb kita. Sehingga ketika lisan berbicara, itu sesungguhnya apa yang telah diucapkan oleh Allah dalam yang baik ataupun yang buruk. Kata-kata baik ataupun kata-kata buruk. Itu sudah ada di dalam qalb kita. Tinggal kita yang mengeluarkan. Jadi zikir yang tulus itu, zikir yang ikhlas itu harus mengedepankan kehadiran hati kita. Qala Syekh Abdul Qadir, ya, qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirah. Idza kana at-tauhidu babadar wa syirku dakhilal ba'dar fahuwa an-nifaqu, ya, bi'ain. Terdapat dalam kitab Fathur Rabbani. Jadi Tuan Syekh Abdul Qadir mengatakan, apabila tauhid, jika tauhid itu di depan pintu rumah, tauhid itu di depan pintu rumah. Sedangkan tauhid babadar, tauhid itu di depan pintu rumah, wasyirku dakhildar, dan kesirikan, kesesatan, kemusyrikan atau kekufuran ada di dalam rumah. Tauhidnya ada di depan pintu, kesirikan atau kekufuran ada di dalam rumah, maka sesungguhnya itulah kemunafikan. Masya Allah. Jadi tauhid itu tidak boleh hanya menjadi hal yang ditampilkan di luar, atau semata-mata untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa dirinya adalah seorang muslim. Itu nggak boleh begitu. Tetapi yang namanya tauhid itu mesti meresap ke seluruh kehidupan kita. Ke seluruh kehidupan semua orang yang bertauhid harusnya. Termasuk dalam lingkungan rumah tangga kita. Dan pikiran-pikiran kita. Tapi jika orang hanya mengaku bertauhid di depan orang lain, dia menunjukkan dia ahli zikir, tetapi dalam hatinya atau di dalam kehidupan pribadinya ada kesesatan. Maka dia adalah orang munafik yang menyembunyikan kebenaran hati di balik tampilan luar yang baik. Nah, dulu ada contohnya pada zaman Rasulullah SAW. Ya.
Abdullah bin Ubay bin Salul. Wah, ini di Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul, dulu ini mereka itu ya Abdullah bin Ubay bin Salul itu pemimpin orang-orang munafik pada zaman Rasulullah. Nah, dia dan pengikut-pengikutnya sering sekali menyatakan keimanan secara lisan. Ya, ngomong, saya beriman. Untuk apa? Dia tampilkan ucapan-ucapan mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah untuk menjaga status sosial saja. Ya, agar supaya dia sebagai seorang pemimpin ya tetap dihargai, tetap dihormati. Banyak pada zaman sekarang orang-orang yang berdasi, berjas, bersepatu kinclong, sisiran rambutnya yang apabila ada laler nemplok meleset, berbicaranya indah, berbicaranya hebat, luar biasa, ya, baik dari kalangan orang biasa, kalangan pejabat, kalangan pemerintah, ke kalangan para ustadz, para kiai. Wah, bicaranya indah, luar biasa. Tapi ya, dalam hatinya tidak sesuai dengan apa yang dia bicarakan. Jadi perbuatan tersebut hanya menghindari hukum. Ini yang terjadi banyak sekali pada zaman sekarang. Wal maksud bibadiran, ya. Wal maksud bidar alsa. Wabidakhidar al qalbu. Jadi yang dimaksud dengan tadi tauhid itu di depan pintu rumah, tapi kemunafikan di dalam rumah yang dimaksud di sini ya, adalah lidah. Lidah. Pintu rumah. Ya, babudar ini sebagai lidah. Jadi pintu rumah ini diibaratkan seperti lisan, lidah kita, ucapan. Dan yang di dalamnya, dalam kalbu kita, di dalam rumah, wawidah hindar itu maksudnya adalah hati. Hati. Pintu rumah adalah lisan kita, mulut kita, sedangkan ucapan kita adalah hati. Kalimat ini ya, pemikiran dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang dituliskan oleh guru kita Syekh Muhammad Abdul Qadir mengenai apa tauhid dan kenafikan. Lidah sebagai pintu rumah ya, atau mulut kita melambangkan ucapan yang keluar dari mulut ya, yang indah-indah seperti mengaku beriman tapi pada hakikatnya tidaklah beriman. Ya, ngajak sodako, ngajak salat khusyuk, ngajak puasa. Pada hakikatnya dia itu susah, berat untuk sodako. Ya. Salat khusyuk pada hakikatnya mereka tidak salat khusyuk. Sebab khusyuk itu syaratnya khusyuk adalah talqin zikir. Ya. Tanpa talqin zikir ada kalimat yang dimasukkan ke dalam kalbu oleh ahlinya tidak mungkin. Hati ini selalu tetap, selalu mantap untuk berzikir. Jadi syaratnya itu adalah talqin zikir. Bukan cuma hanya ngaku iman saja. Ngaku iman. Membaca Quran. Benar Quran sih dibaca.
Quran dibaca, sholat dikerjain. Tapi membaca Al-Quran pun hanya sekedar sampai bibir saja, tidak masuk ke dalam kalbu. Jadi yang dibaca adalah tulisan Al-Quran yang ada di luar. Ya, bukan tulisan yang ada di kalbu. Sedangkan orang yang ditalkin, ketika dia membaca zikir, dia membaca la ilaha illallah. Satu saja ayat Al-Quran yang dibaca, yaitu la ilaha illallah. Dikatakan, dia telah menghatamkan Quran. Jadi ayat la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Di surat Muhammad ayat 19 kan ada tuh ayat Al-Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah ini telah ditalkinkan oleh guru mursyid. Ditanam dalam kalbu murid-muridnya. Maka ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada lisannya, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu adalah tulisan yang ada di dalam kalbunya, bukan tulisan yang ada di dalam Al-Quran, di luar Al-Quran yang dia baca, yang dia lihat, yang tertulis di pintu-pintu masjid atau di kertas atau di mobil. Tapi la ilaha illallah yang tertulis di dalam kalbunya. Jadi kalau tidak ada tulisan yang ditulis di dalam kalbunya, maka sesungguhnya yang dia baca hanyalah tulisan-tulisan kertas. Menyampaikan kata-kata baik. Nah, nasihat. Dia bisa menasihati orang lain untuk berbuat kebaikan, tapi dirinya sulit untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Sebab nasihat-nasihat yang kebaikannya itu adalah sebagai ucapan-ucapan retorika saja. Ya. Sedangkan retorika itu adanya di dalam buku, bukan di dalam kolom. Jadi sementara hati sebagai dalam rumah melambangkan isi batin. Nah, keyakinan, ya, seperti keyakinan dan kesungguh-sungguhan, niat dan perasaan. Jadi iman tidak boleh hanya terlihat dalam ucapan semata-mata, tetapi juga harus ada dalam qalb kita. Dan iman tidak akan bisa masuk sendiri tanpa dimasukkan. Tuh, kata guru kita. Jadi harus ada dalam hati dan mencerminkan diri dari perilaku kita. Jadi dalam perilaku kita itu kita harus sesuai dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Karena kita punya tujuan. Tujuan kita adalah ilahi anta maksud. Tujuan kita yang sedang belajar, yang sedang dituntun adalah ilahi anta maksud. Jadi tujuan kita adalah Allah. Waridho kamatlubi, agar supaya kita selalu mendapatkan ridho Allah dalam setiap tingkah, dalam setiap waktu, dalam setiap ucapan dan perbuatan kita. Berkah segalanya, semuanya, selamanya. Ibu Sayyidi Muhammad Abdul Qasim Masalah Qadasallahu sirrahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.